Sistematika yang diampu oleh dosen Dr. Baginda Sitompul MPDK. Dengan ini saya Putri Elizabeth Diana Babat dengan NIM 250100126 Prodi Pendidikan Agama Kristen Tarutung akan membawakan judul dengan Kristiologi. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas topik Kristiologi, pengajaran tentang Kristus. Kristiologi adalah cabang teologi sistematika yang mempelajari pribadi dan karya Yesus Kristus. Dalam tradisi iman Kristen, Kristiologi menjadi pusat teologi karena seluruh rencana keselamatan Allah berpuncak pada pribadi dan karya Kristus. Pernyataan yang paling mendasar dalam Kristiologi adalah pernyataan yang diajukan oleh Yesus sendiri. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Yang tertulis dalam Matius 16 ayat 15. Jawaban terhadap pertanyaan ini menentukan pemahaman seseorang tentang keselamatan, gereja, dan hubungan manusia dengan Allah. Nah, kita akan membahas tentang Yesus Kristus. Kesaksian Perjanjian Baru tentang identitas Kristus. Perjanjian Baru menyaksikan bahwa Yesus Kristus memiliki identitas yang unik. Ia sepenuhnya manusia, tapi juga sepenuhnya Allah. Yesus sebagai manusia sejati. Alkitab menegaskan bahwa kemanusiaan Yesus secara nyata tertulis di dalam Alkitab. Contohnya, ia lahir dari seorang perempuan, tertulis di Alkitab Galatia 4 ayat 4. Yang kedua, ia bertumbuh secara manusiawi, yang tertulis di Lukas 2 ayat 52. Yang ketiga, ia mengalami lapar, yang tertulis di Matius 4 ayat 2. Yang keempat, ia merasa letih, yang tertulis di Yohanes 4 ayat 6. Yang kelima, ia mengalami penderitaan dan kematian, yang tertulis di Ibrani 2 ayat 14. Kemanusiaan Kristus sangat penting karena keselamatan manusia hanya mungkin terjadi jika Sang Penebus benar-benar mengambil natur manusia. Yang tertulis di Ibrani 2 ayat 17 menyatakan ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya dalam segala hal. Ini menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh masuk ke dalam realitas esensi manusia. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang Yesus sebagai Allah sejati. Selain sebagai manusia, Perjanjian Baru juga menegaskan keahlian Yesus Kristus. Beberapa teks utama seperti Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 20 ayat 28, Thomas menyebut Yesus, "Ia Tuhan Allahku." Dan seperti juga yang tertulis di Kolose 2 ayat 9, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Dengan demikian, Yesus bukan hanya seorang nabi atau guru moral, tetapi Allah yang menjelma sebagai manusia. Selanjutnya, gelar-gelar Kristiologi. Dalam Perjanjian Baru, identitas Kristus dijelaskan melalui beberapa gelar teologis. Yang pertama, Mesias atau Yesus Kristus, yang berarti yang diurapi. Yang kedua, Anak Allah menunjukkan realitas unik sebagai Bapa. Yang ketiga, Anak Manusia menunjukkan pada figur tekstologis dalam Daniel 7. Yang keempat, Tuhan, gelar yang dalam Septuaginta digunakan untuk Yahweh. Penggunaan gelar-gelar ini menunjukkan bahwa gereja mula-mula memahami Yesus dalam rangka keahlian teologis ilahi. Nah, kita akan bahas lagi tentang permasalahan Kristiologi. Dalam sejarah gereja, pemahaman tentang Kristus tidak selalu berjalan tanpa konflik. Banyak perdebatan teologi muncul terkait bagaimana memahami hubungan antara keilahan dan kemanusiaan Kristus. Beberapa problem utama dalam Kristiologi antara lain: 1. Bagaimana Allah bisa menjadi manusia? Ini adalah paradoks teologi terbesar dalam kekristenan. Allah yang transenden dan kekal masuk ke dalam sejarah manusia yang terbatas, yang tertulis di Yohanes 1 ayat 4, menyatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Pernyataan teologisnya, apakah keahlian Kristus berubah ketika dia menjadi manusia? Apakah kemanusiaan hanya nyata dan tanpa tampak? Nah, yang kedua, hubungan antara dua natur Kristus. Pertanyaan lain yang muncul seperti, apakah Yesus memiliki dua natur terpisah? Atau apakah natur manusia bercampur dengan natur lain? Dan apakah salah satu natur yang dominan? Pernyataan ini melahirkan berbagai ajaran yang kemudian dianggap sebagai tesis atau ajaran yang sesat. Yang ketiga, beberapa penyimpangan Kristiologi dalam sejarah gereja. Pikotisme mengajarkan bahwa Yesus hanya tampak sebagai manusia, tetapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh menjadi manusia. Masalahnya, jika Yesus tidak benar-benar menjadi manusia,
maka ia tidak akan benar-benar mati, sehingga keselamatan manusia tidak akan pernah terjadi. B. Arianisme. Ajaran ini menyatakan bahwa Yesus bukan Allah sejati, melainkan makhluk ciptaan yang tertinggi. Pandangan ini ditolak oleh gereja dalam Konsili Nikea saat 325 Masehi. C. Itoranisme. Ajaran ini memisahkan antara dua natur Kristus secara ekstrim sehingga tampak seperti ada dua pribadi dalam Yesus. D. Monofinisme. Pandangan ini mengajarkan bahwa Kristus hanya memiliki satu natur, yaitu natur ilahi. Sebagai respon terhadap perdebatan tersebut, gereja merumuskan doktrin resmi dalam Konsili Keraledon saat 451 Masehi yang menjadi dasar kristologi ortodoks. Berikutnya, dua natur Kristus. Doktrin dua natur Kristus dikenal sebagai hipostatik union atau kesatuan hipostatik. Rumusan Keraledon menyatakan bahwa Kristus adalah satu pribadi dengan dua natur, ilahi dan manusia, tanpa pencampuran, tanpa perubahan, dan tanpa pembagian, tanpa pemisahan. Yang pertama, natur ilahi Kristus. Natur ilahi Kristus memiliki seluruh atribut Allah. 1. Kekekalan Allah yang tertulis di Yohanes 8 ayat 58. Yang kedua, kemahakuasaan yang tertulis di Matius 28 ayat 18. Yang ketiga, kemahatahuan Yohanes 2 ayat 25. Yang keempat, kemahadiran Matius 18 ayat 20. Ini menegaskan bahwa Kristus adalah benar-benar Allah. Yang kedua, natur manusia Kristus. Yesus juga memiliki natur manusia yang lengkap. 1. Tubuh manusia. 2. Jiwa manusia. 3. Emosi manusia. Yang keempat, kehendak manusia. Dan memiliki contoh seperti Yesus menangis yang tertulis di Alkitab 1 Yohanes ayat 11 sampai 35. Kemanusiaan ini penting karena hanya manusia yang dapat menggantikan manusia dalam karya penebusan. Yang ketiga, persatuan dua natur. Dua natur ini bersatu dalam satu pribadi Kristus, bukan dua pribadi, bukan campuran natur, tetapi dua natur dalam satu pribadi. One person, two natures. Persatuan ini memungkinkan Kristus menjadi mediator antara Allah dan manusia, seperti yang tertulis di 1 Timotius 2 ayat 5. Selanjutnya, inkarnasi dan kenosis. 1. Doktrin inkarnasi. Inkarnasi berasal dari kata lain, yaitu inkarnate, yang berarti menjadi daging. Inkarnasi adalah tindakan Allah, anak yang mengambil natur manusia tanpa kehilangan keilahaniannya. Ayat pertama, seperti yang tertulis di Yohanes 1 ayat 15, firman itu telah menjadi manusia. Inkarnasi bukan berarti Allah menjadi Allah berubah menjadi manusia, melainkan Allah mengambil natur manusia. Dengan demikian, itu terdapat keilahan dan kemanusiaan secara bersamaan. Yang kedua, tujuan inkarnasi. Beberapa tujuan inkarnasi menurut Alkitab. Yang pertama, menyatakan Allah kepada manusia, seperti yang tertulis di Yohanes 1 ayat 18, anak tunggal Allah, dialah yang menyatakannya. Yang kedua, menyelamatkan manusia dari dosa, yang tertulis di 1 Timotius 1 ayat 15. Ini dibunyinya, Kristus datang ke manusia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. C. Mengalahkan kuasa iblis, Ibrani 2 ayat 14, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia yang berkuasa atas maut. D. Menjadi imam besar yang berempati, seperti yang tertulis di Ibrani 4 ayat 15, ia telah dicobai sama seperti kita. Yang ketiga, doktrin kenosis. Konsep kenosis berasal dari kata Latin, yaitu keno, yang berarti mengosongkan diri. Dasarnya terdapat pada Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Ia walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah yang memiliki dan harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Kenosis tidak berarti bahwa Kristus kehilangan keahliannya, tetapi bahwa ia secara sukarela mengambil penguasaan hak-hak ilahi dan mengambil seperti rupa seorang hamba, kondisi manusia, kehidupan dalam kerendahan. Yang keempat, makna teologi kenosis. Kenosis menunjukkan beberapa hal penting. Contohnya, 1. Kerendahan hati Allah. Allah menyatakan diri bukan dalam kemudahan, tetapi dalam kerendahan. B. Pola hidup menjadi orang percaya. Filipi 2 ayat 5 menyatakan
Hendaklah kamu hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. C. Paradoks kemuliaan Allah. Dalam teologi salib, kemuliaan Allah justru dinyatakan melalui penderitaan dan pengorbanan Kristus. Kesimpulan teologis ini, teologis menegaskan bahwa Kristus adalah pusat wahyu Allah dan karya keselamatan. Alkitab menyatakan bahwa Ia adalah Allah yang sejati dan manusia sejati yang bersatu dalam satu kepribadi. Inkarnasi dalam kenosis menunjukkan bahwa Allah mendekati manusia bukan melalui kekuatan semata, tetapi melalui kasih yang merendahkan diri. Dengan demikian, Kristiologi bukan sekedar doktrin teologis, tetapi berasal iman Kristus yang menentukan pemahaman tentang keselamatan, gereja, dan kehidupan Kristen. Sebagaimana ditegaskan juga oleh Rasul Paulus, karena di dalam Dialah yang tersembunyi dalam segala harta, hikmat dan pengetahuan, seperti yang tertulis di Kolose 2 ayat 3. Selanjutnya, 3 jabatan Kristus atau Unum Triplex. Dalam teologi sistematika, karya Kristus sering dipahami melalui konsep 3 jabatan. Kristus yang dikenal sebagai Unum Triplex atau Nabi, Imam, dan Raja. Konsep ini berkarakter pada struktur kepemimpinan sekaligus Perjanjian Lama, di mana Allah memimpinnya melalui 3 fungsi utama, yaitu Nabi yang menyampaikan firman Allah, Imam yang menjadi perantaran Allah dan manusia, serta Raja yang memerintah umat Allah. Dalam Perjanjian Baru, ketiga fungsi tersebut mencapai kepenuhannya dalam pribadi Yesus Kristus. Dia bukan sekedar menjalankan salah satu jabatan tersebut, tapi menggenapi ketiganya secara sempurna. Ada 3 jenis kesempurnaannya. Yang pertama, Kristus sebagai Nabi. Dalam Perjanjian Lama, Nabi adalah orang yang dipanggil Allah untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat. Nabi berfungsi sebagai mediator wahyu untuk menyatakan kehendak Allah kepada manusia. Dasar Alkitabiahnya itu didukung dengan Ulangan 18 ayat 15, menyatakan nubuat tentang Nabi yang akan datang seperti seorang nabi dari tengah-tengahmu. Seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhanmu Allahmu. Perjanjian Baru memahami nubuat ini sebagai referensi kepada Kristus atau Kisah Para Rasul 3 ayat 22. Yesus menjalankan fungsi kenabiannya dengan memberikan kerajaan Allah, mengajarkan otoritas ilahi, menyatakan kebenaran Allah. Dalam Kolose 1 ayat 18, ditegaskan bahwa Yesus adalah pernyataan Allah yang sempurna. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah, Dialah yang menyatakannya. Dengan demikian, Kristus tidak hanya membawa wahyu, tetapi Ia sendiri adalah wahyu yang hidup. Yang kedua, Kristus sebagai iman. Dalam sistem ibadah Israel, imam berfungsi sebagai perantara antara Allah dan manusia, khususnya dalam hal pengorbanan dosa. Kitab Ibrani memberikan penjelasan paling komparatif mengenai jabatan iman Kristus. Kristus Yesus sebagai imam besar yang tertulis di Ibrani 4 ayat 14 nyatakan bahwa Ia mempunyai imam besar agung, yaitu Kristus Anak Allah sebagai imam besar. Kristus memiliki 2 fungsi yang utama: mempersembahkan korban bagi dosa, menjadi perantara bagi manusia. Perjanjian Lama mempersembahkan korban hewan, sedangkan Kristus mempersembahkan dirinya sendiri untuk korban yang sempurna. Ibrani 9 ayat 26 menyatakan Ia telah menyatakan dirinya satu kali saja untuk selama-lamanya untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dengan demikian, karya imam Kristus bersifat final dan sempurna. Yang ketiga, Kristus sebagai Raja. Jabatan Raja dalam Perjanjian Lama berkaitan dengan pemerintahan Allah atas umatnya. Raja ideal dalam tradisi Israel diharapkan berasal dari keturunan Daud. Perjanjian Lama juga menumbuhkan datangnya kerajaan raja mesianik yang memerintah selamanya. Seperti contoh 2 Samuel 7 ayat 13 menyatakan bahwa takwa keturunan Daud akan ditegakkan untuk selama-lamanya. Perjanjian Baru melihat penggenapan nubuat ini dengan Kristus Yesus. Kerajaan Kristus, Yesus menyatakan, "Kerajaanku bukan dari dunia ini," seperti yang tertulis di Yohanes 18 ayat 36. Kerajaan Yesus bersifat rohani, ekatologis, universal. Setelah kebangkitan, Kristus menerima otoritas komis, seperti yang tertulis di Matius 28 ayat 18, menyatakan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dengan demikian, Kristus adalah Raja Mesianik yang memerintah atas gereja dan seluruh ciptaannya. Selanjutnya kita akan bahas tentang ketidakberdosaan Kristus.
Doktrin ketidakberdosaan Kristus atau sinlessness of Christ merupakan elemen fundamental dalam kristologi dan sosiologi. Tanpa ketidakberdosaan Kristus, karya penebusan tidak mungkin terjadi. Yang pertama, kesaksian Alkitab tentang ketidakberdosaan Kristus. Perjanjian Baru secara konsisten menegaskan bahwa Yesus tidak berdosa. Seperti yang tertulis di Ibrani 4 ayat 15, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat ini menunjukkan bahwa dua hal penting. Yang pertama, Kristus telah mengalami pencobaan nyata. Yang kedua, Kristus tetap tanpa berdosa. Seperti juga yang tertulis di 1 Petrus 2 ayat 22, begini bunyinya, Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dan juga 2 Korintus 5 ayat 21, Ia tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Kesaksian ini menegaskan bahwa Kristus memiliki kesucian moral yang absolut. Yang kedua, hubungan antara ketidakberdosaan dan inkarnasi. Ketidakberdosaan Kristus berkaitan dengan cara inkarnasinya. Kristus dikandung oleh Roh Kudus seperti yang tertulis di Lukas 3 ayat 35, sehingga ia tidak mewarisi natur dosa yang bisa dimiliki manusia. Dengan demikian, 1 Korintus 2, hubungan antara ketidakberdosaan dan inkarnasi. Ketidakberdosaan Kristus berkaitan dengan cara inkarnasinya. Kristus dikandung oleh Roh Kudus, seperti yang tertulis di Lukas 1 ayat 35, sehingga ia tidak mewarisi natur dosa yang bisa dimiliki manusia. Dengan demikian, Kristus memiliki natur sejati, tanpa dosa. 3. Inkarnasi kristologis. Ketidakberdosaan Kristus sangat penting bagi doktrin penebusan. Hanya korban yang tanpa cacat dan dapat diterima Allah. Konsep ini digambarkan dalam sistem korban perjanjian lama. Kristus disebut sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa manusia, seperti yang tertulis di Yohanes 1 ayat 29. Karena Kristus tanpa dosa, Ia dapat menjadi pengganti manusia tanpa dosa. Selanjutnya, karya Kristus. Dalam teologi sistematika, karya Kristus biasanya dipahami dalam kerangka sisiologi, yaitu dalam karya penyelamatan Allah melalui Kristus. Karya Kristus dapat dilihat dalam beberapa tahapan utama. 1. Kehidupan Kristus. Kehidupan Kristus bukan hanya persiapan bagi penyaliban, tetapi berasal dari integritas dari karya penebusan. Selama hidupnya, Kristus menaati hukum secara sempurna, menyatakan karakter Allah, menghadirkan kerajaan Allah. Ketaatan Kristus sering disebut sebagai ketaatan aktif atau active obedience. Yang kedua, kematian Kristus. Kematian Kristus di kayu salib merupakan karya keselamatan perjanjian baru yang menafsirkan kematian Kristus sebagai beberapa konsep teologis. A. Penggantian atau substitution. Kristus mati menggantikan manusia berdosa, seperti yang tertulis di Yesaya 53 ayat 5. Begini bunyinya, Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. B. Penebusan atau rebellion. Penebusan menunjuk pada pembebasan manusia dari kuasa dosa melalui pembayaran harga, seperti yang tertulis di Markus 10 ayat 45. Begini bunyinya, Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. C. Pendamaian atau reconciliation. Melalui salib, hubungan antara Allah dan manusia dipulihkan. Seperti yang tertulis di Roma 5 ayat 10, menyatakan bahwa manusia diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Kristus. D. Pendamaian dosa atau propitiation. Kematian Kristus memuaskan keadilan Allah terhadap dosa. Seperti yang tertulis di Roma 3 ayat 52, menyatakan bahwa Kristus menjadi korban perdamaian. Yang ketiga, kebangkitan Kristus. Kebangkitan merupakan konfirmasi ilahi terhadap karya Kristus. Tanpa kebangkitan, kematian Kristus tidak memiliki makna penyelamatan. Seperti yang tertulis di 1 Korintus 15 ayat 17, menyatakan bahwa Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu. Kebangkitan menunjukkan bahwa kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut, dan awal penciptaan yang baru. Yang keempat, kenaikan Kristus. Setelah kebangkitan, Kristus naik ke surga dan dimuliakan. Seperti yang tertulis di Efesus 1 ayat 20-21, menggambarkan bahwa Kristus Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Kenaikan yang menunjukkan bahwa pemulihan Kristus, pemerintahan Kristus atas gereja.
Yang kelima, pelayanan Kristus saat ini. Kristus tidak berhenti bekerja setelah kenaikannya. Ia terus menjalankan pelayanannya sebagai imam besar dan menjadi pengantara, seperti yang tertulis di Ibrani 7 ayat 25. Yang kedua, kepala gereja, seperti yang tertulis di Efesus 1 ayat 22. Yang ketiga, raja atas segala semua ciptaannya. Yang keenam, kedatangan Kristus yang kedua. Karya Kristus akan mempunyai kepunahannya dalam propasia atau kedatangan kembali. Pada saat itu, Kristus tidak hanya akan menghakimi dunia, kerajaan Allah akan dinyatakan secara penuh, dan penebusan ciptaan akan disempurnakan. Jadi kesimpulan teologis kita saat ini adalah Kristiologi menunjukkan bahwa karya Allah, keselamatan Allah menjadi puncaknya dalam pribadi dan karya Yesus sebagai Nabi. Kristus menyatakan kepada manusianya, imam. Kristus mempersembahkan dirinya sebagai korban bagi dosa. Raja, Kristus memerintahkan atas umat Allah dan seluruh ciptaan. Ketidakberdosaan Kristus menjadikannya korban yang sempurna, sedangkan karyanya dalam kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya membuka jalan keselamatan bagi seluruh manusia. Dengan demikian, Kristiologi bukan hanya sekedar doktrin teologis, tetapi fondasi bagi pemahaman tentang keselamatan, gereja, dan pengharapan teologis umat Kristen. Jadi kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tentang Kristiologi itu pribadi dan karya Kristus. Kristiologi menjadi pusat imam bagi Kristen karena keselamatan manusia berkaitan langsung dengan siapa Kristus dan apa yang telah dilakukan. Alkitab menyatakan bahwa Kristus Yesus memiliki dua natur, yaitu sebagai Allah yang sejati dan sebagai manusia yang sejati. Sebagai manusia, Yesus mengalami kehidupan seperti manusia. Pada umumnya, sebagai Allah, ia tetap memiliki kuasa seperti ilahi. Dalam sejarah gereja, muncul berbagai perdebatan mengenai hubungan antara natur ilahi dan natur manusia dalam diri Kristus. Beberapa ajaran yang dianggap menyimpang seperti dekonisme, arianisme, nestorianisme, dan monofenisme untuk menegaskan ajaran yang benar. Gereja menyatakan bahwa Yesus adalah satu pribadi dengan dua natur yang tidak bercampur dan tidak terpisah. Materi ini juga menjelaskan tentang inkarnasi, yaitu peristiwa ketika Allah anak menjadi manusia tanpa kehilangan keilahiannya. Tujuan inkarnasi adalah untuk menyelamatkan Allah. Kristus Yesus juga menjalankan 3 jabatan, pertama yaitu sebagai nabi, imam, dan raja. Sebagai nabi, ia menyampaikan kebenaran Allah kepada manusia. Sebagai imam, ia menyelamatkan perantara antara Allah dan manusia, serta menyelamatkan dirinya sebagai korban dan penebusan dosa. Sebagai raja, ia memerintah atas gereja dan seluruh ciptaan. Selain itu, Yesus juga tidak berdosa, sehingga ia layak menjadi korban yang sempurna bagi keselamatan manusia. Karya keselamatan Kristus terlihat melalui kehidupannya yang taat, kematiannya di salib, kebangkitannya yang dari kematian, dan kenaikannya ke surga. Semua karya ini membuka jalan bagi manusia untuk memperoleh keselamatan hidup yang baru. Secara keseluruhan, materinya menegaskan bahwa Kristus Yesus adalah pusat imam Kristen dan sumber keselamatan bagi manusia. Demikianlah penjelasan saya dengan topik Kristiologi. Semoga bermanfaat bagi kita secara alkitabiah. Sekian, terima kasih.